Oke Mbak, kita hari ini mau ngebahas perbedaan disiplin positif dan memanjakan. Kita kalau sebagai orang tua nih Mbak, suka beda tipis kan Mbak ya, disiplin positif sama memanjakan gitu. Kadang juga kita tuh bawa-bawanya ya namanya juga sayang sama anak gitu. Atau kita mikirnya masih kecil lah, kasihan masa udah didisiplinin sih gitu kan. Kadang kita suka agak-agak rancu nih Mbak. Sebenarnya perbedaannya itu apa sih antara disiplin positif sama memanjakan gitu? Sebenarnya disiplin positif dan memanjakan itu memang sangat berbeda, dua konsep yang sangat berbeda. Jadi definisinya dulu nih, disiplin positif. Zaman dulu waktu kita coba deh ingat-ingat lagi mungkin yang sekarang umur 30-an, 40-an, dewasa awal nih. Nah, sekolah dulu tuh kita mungkin nggak boleh ngomong sama sekali di dalam kelas, harus diam. Terus malah guru-guru di kelas tuh menitipkan pada ketua kelas atau wakil kelas. Nanti ini dicatat ya namanya ya, kalau yang ngobrol pulangnya lebih telat, misalnya seperti itu. Nah itu sebenarnya adalah disiplin zaman dulu yang kaku, yang lebih dikenal sekarang dengan disiplin negatif. Nah disiplin positif itu sebenarnya sama tujuannya adalah untuk menerapkan pola perilaku yang lebih baik, untuk menerapkan anak memahami tujuan dari suatu perilaku, konsekuensinya seperti apa, supaya anak lebih tertib, lebih memahami, lebih patuh pada aturan, tapi bukan dengan cara-cara kekerasan, mengancam atau menghukum, melainkan dilakukan dengan konstruktif, suportif, juga menyenangkan. Nah, kalau memanjakan itu justru memberikan semuanya kepada anak, membiarkan anak memilih sendiri tanpa tadi ada suportif dan konstruktif ya. Kalau konstruktif itu jadi mengarahkan perilaku si anak supaya menerapkan supaya dia patuh pada satu aturan, tapi bukan dengan cara-cara kekerasan. Jadi dia tetap harus patuh pada satu aturan. Nah, sementara kalau memanjakan justru kita cenderung membiarkan anak memilih dia mau patuh sama aturan itu atau tidak. Misalnya nih, bedanya disiplin positif dan memanjakan. Disiplin positif, kita sudah tahu anak kita lagi batuk. Nah, dia ngotot minta es krim misalnya. Sebagai orang tua, tentu kita tahu dong mana yang terbaik buat anak gitu. Kita akan mengarahkan pada anak, ini contoh disiplin positif. Kalau kamu makan es krim ini, nanti kamu lehernya tambah sakit, kamu akan tambah batuk. Nah, kalau memanjakan, mungkin orang tua akan bilang awalnya nggak boleh, jangan nanti kamu batuk. Tapi kemudian namanya anak pasti akan ngotot terus-menerus, nangis ya. Pokoknya tetap mau. Ya udah terserah kamu deh. Itu namanya memanjakan. Jadi udah akhirnya dikasih gitu. Jadi memang beda banget nih disiplin positif dan memanjakan. Disiplin positif tetap ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya anak mematuhi aturan yang berlaku, supaya anak menyadari perilakunya mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara memanjakan, kita justru melonggarkan segala bentuk peraturan supaya anak senang. Nah, banyak yang nanya nih Mbak, kalau dari usia itu mulai dari mana? Mulai dari berapa gitu usianya? Kita bisa terapkan sebenarnya disiplin positif. Disiplin positif itu justru harus dilakukan sedini mungkin. Kenapa? Karena semakin dini anak diajarkan untuk disiplin ini akan semakin mudah menjadi kebiasaan pada si anak. Nah, sementara pada si orang tua, disiplin positif kan kok kayaknya teorinya gampang banget ya gitu. Pokoknya anak nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh pakai kekerasan, nggak boleh pakai hukuman. Sementara sebagai orang tua, gitu ya, Mbak. sementara sebagai orang tua kadang-kadang kita snap juga gitu. Iya, pasti. Udah lagi kesel-keselnya, anak tetap teriak-teriak misalnya di rumah. Pasti kan ada tuh teriakan-teriakan, hei diam misalnya. Itu sebenarnya sudah disiplin negatif gitu. Jadi gimana? Kalau disiplin positif, manfaatnya apa untuk orang tua melakukan sedikit mungkin? Orang tuanya juga jadi kebiasaan. Jadi suasana yang nyaman, yang menyenangkan di rumah itu lebih mudah terbentuk kalau dilakukan sedini mungkin gitu. Sedininya ini berarti kayak usia toddler 1 tahun ataukah 6 bulan, atau kalau di bayi gitu nggak bisa berarti ya Mbak ya? Anak akan lebih mudah diberikan penerapan disiplin positif ini di usia 1 tahun. Kenapa? Karena di usia 1 tahun anak sudah mulai bisa diberikan pemahaman. Tapi memang ada tahapan-tahapannya. Tahapannya apa? Disiplin positif ini akan lebih mudah dijalankan jika
anak dan orang tua sama-sama tahu dan kenal emosi dirinya masing-masing. Kemudian, anak diajarkan untuk mengelola emosinya. Kalau antara istri dan suami atau ayah dan ibu itu suka beda. Biasanya kalau bapak-bapak nih, kalau para suami atau para ayah tuh agak lebih nggak tegaan sama anak gitu ya. Nah, terutama dalam beli mainan biasanya ya. Biasanya udahlah Bu, kasihan anaknya gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Jadi kita ibu nih biasanya kan lebih strict ya. Memang kayaknya seorang ibu harus agak begitu kali ya Mbak ya. Dan tapi biasanya para ayah gitu kan lebih nggak tegaan, apalagi kalau anak perempuan gitu. Itu gimana tuh Mbak? Jadi anak kan mungkin bisa belajar kok sama ayah boleh, tapi kalau sama ibu galak ya ibu nggak boleh gitu loh Mbak. Gimana ya? Ya, oke. Jadi memang kunci utama pasti komunikasi ya. Jadi dalam artian gini, kalau memang pola asuh kita berbeda nih, misalnya dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan kakek nenek, biasanya sih yang lebih susah dengan kakek nenek dari pihak yang satu lagi ya. Nah, susah itu ya. Betul. Nah tentu kuncinya adalah komunikasi. Sedapat mungkin kita mengkomunikasikan. Maksud kita apa sih menerapkan kedisiplinan semacam ini, menerapkan aturan semacam ini, tujuannya apa? Nah, seandainya ini tidak bisa dipahami oleh orang lain, oleh pasangan atau oleh kakek nenek, oleh mertua gitu ya, berarti kita juga harus melakukan pendekatan yang lain. Misalnya dengan melakukan negosiasi dan modifikasi. Oke, jadi misalnya nih kakek nenek biasanya nih anak lagi berperilaku tidak baik, orang tua menegur, kakek nenek paling sering adalah mengatakan, udahlah nggak usah dimarahin, namanya juga anak-anak gitu. Pada saat anak sudah tidak ada, jadi jangan menegur si kakek nenek di depan anak ya. Karena nanti anak akan belajar untuk bersikap kurang sopan juga gitu ke kakek neneknya, jadi bersikap melawan ke kakek neneknya gitu. Nah jadi pada saat si anak sudah tidak ada, orang tua bisa mengatakan kepada si kakek neneknya, maaf Pak, boleh tidak nanti lain kali kalau misalnya aku lagi negur anak ini, mama dan papa nyaranin akunya pas udah gak ada anaknya aja gitu. Seandainya ini tidak berhasil juga, menurut saya tidak apa-apa juga ada perbedaan di pola asuh antara mama papa atau kakek nenek, karena memang untuk menerapkan pola asuh ini menjadi seragam 100% itu juga satu tantangan yang tidak mudah. Solusinya gimana? Yang penting adalah si mama tetap melakukan konsistensi. Jadi kalau dengan si mama A ya tetap A. Kalau si papa memberikan B, C, D, E dan seterusnya, pokoknya mama tetap A. Nah nanti ada bad cop, ada good cop dong. Nah disinilah peran disiplin positif masuk. Jadi dalam artian apa? Quality time. Pada saat quality time dengan si anak, lagi berduaan nih sama si anak, si mama bisa bahas. Nak, kamu tahu nggak kenapa sih mama tidak senang kalau kamu terlalu banyak membeli mainan? Nah di situ dimasukin. Menurut kamu nih, kalau kamu terlalu banyak punya mainan, manfaatnya apa ya buat kamu ya? Ada tidak misalnya hal-hal yang jelek yang bisa terjadi sama kamu kalau kamu terlalu banyak beli mainan? Jadi di situ bisa kita masukin. Nah disitulah anak akan belajar nilai-nilai. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa dipelajari dari anak. Nilai-nilai untuk menghargai perbedaan itu pasti ada. Nilai-nilai untuk memilih konsekuensi mana yang terbaik untuk dirinya si anak. Kemudian nilai-nilai untuk mengikuti kata hatinya. Juga nilai-nilai untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, self-esteem-nya. Bahwa ketika dia sudah melakukan hal yang benar, artinya self-esteem dia akan berkembang menjadi lebih positif. Gitu. Nah kalau misalkan over disiplin, mungkin nggak Mbak kita over disiplin? Mungkin banget. Secara tidak sengaja gitu ya, apalagi dengan situasi seperti saat ini nih, di mana semua kondisi sedang tidak ideal, mungkin orang tua juga stres dengan kondisi finansial misalnya, sementara anak di rumah terus, walaupun belajar juga belajarnya di rumah gitu, gadgetan terus, itu mungkin saja terjadi over disiplin ini. Sehingga balik lagi, pada saat orang tua sudah mulai rasanya tensionnya tinggi,
sebaiknya orang tua menenangkan diri terlebih dahulu. Masuk ke kamar sekitar 5-10 menit, biarkan saja anaknya dulu sebentar, 5-10 menit, tarik napas dalam, tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Setelah mulai tenang, tensionnya mulai rilis, mulai reda, ajak ngobrol si anak, gitu. Atau bisa juga ditanyakan, misalnya ini udah terlanjur kebablasan, ternyata orang tuanya ngebentak, terus mengancam, misal, udah nanti malam nggak usah main gadgetan lagi, udah besok kamu di grounded, misalnya seperti itu. Orang tua temui si anak, ajak ngobrol mengenai pengalamannya dia tadi. Tadi mama marah-marah, kamu gimana gitu? How do you feel? Seperti itu. Sorry ya. Oke, Mbak, ini terakhir deh Mbak, pesan buat para orang tua. Ya kan, disiplin positif ini kita udah punya ilmunya nih sekarang. Tapi kalau kita sekali snap gitu ya Mbak, hilaf gitu, wajar nggak sih Mbak? Atau ada wajar dong. Wajar banget gini. Jadi ketika orang tua sesekali snap, sesekali membentak anak, memarahi anak gitu ya, jangan langsung merasa, aduh, I'm the worst mom. Aduh, saya nggak gagal nih jadi orang tua. No. Kita ini adalah orang tua, tapi kita juga manusia gitu. Pertama sadari dulu itu, karena ketika kita tumbuh perasaan bersalah yang berlebihan, kemudian merasa diri gagal menjadi orang tua, udah tuh kita jadi tidak lagi bisa membedakan mana perilaku yang sebaiknya kita lakukan ke anak, mana yang enggak gitu. Nah, tapi kuncinya tadi satu, coba yuk kita gali lagi feelingnya si anak, persepsinya si anak. Deketin anak lagi, belajar untuk bisa say sorry juga ke anak, karena dengan begitu anak juga jadi belajar untuk bisa say sorry ke orang lain. Tanyakan ke anak, tadi bunda marah-marah, apa yang kamu rasakan? Marah ya ke bunda ya? Kamu kesel ya ke bunda ya? Dan dijelaskan lagi, maaf ya, tadi bunda marah-marah. Bunda marah ke kamu karena perilakunya dia apa? Karena tadi pada saat bunda bilang, kamu jangan ngebut-ngebut naik sepedanya, tapi ternyata kamu ngebut. Akhirnya kamu jadi jatuh. Bunda sedih loh. Bunda tidak suka loh. Anak bunda terluka. Jadi diberikan lagi penjelasannya. Tapi bukan berarti, oh ya udah tinggal minta maaf besok ya, fine aja kok dimarahin lagi. Iya, nggak, tetap harus ada usaha dan upaya dari orang tuanya. Gitu. Oke deh, Mbak Monica, makasih banyak loh selalu mau diajakin lagi live sama aku. Iya, sama-sama Mamin, ya senang hati. Iya, sehat-sehat ya Mbak ya. Salam iya, sama-sama Mamin. Iya, salam. Bye-bye. Bye-bye.